Hai sahabat Kompas.com, coba kalian bayangin gimana jadinya kalau kita kekurangan sumber daya minyak dan gas. Ya, banyak aktivitas keseharian kita yang bisa terganggu. Kita jadi nggak bisa memasak karena nggak ada gas, terus kita juga akan kebingungan untuk pergi ke kantor karena BBM yang biasa kita pakai nggak tersedia. Duh, ribet banget kan? Tapi rupanya, bayang-bayang itu bisa muncul pada masa kini. Ini tak lain karena negara-negara di Eropa mengancam akan mengembargo salah satu negara pengekspor minyak dan gas terbesar di dunia. Siapa lagi kalau bukan Rusia? Ancaman embargo ini datang lantaran mereka nggak terima Rusia menginvasi Ukraina. Meski begitu, embargo migas Rusia ini ujung-ujungnya bisa jadi bumerang loh sahabat Kompas.com. Sebab negara-negara khususnya Eropa malah berpotensi kekurangan stok migasnya. Ya, ini tak lain karena Eropa selama ini jadi pembeli terbesar migas Rusia, yakni sekitar 41%. Bukan cuma Eropa aja yang masih butuh migas dari Rusia. China, Korea Selatan, sampai Amerika Serikat pun sampai sekarang masih mengimpor migas Rusia. Nah, meski begitu, sebenarnya Eropa bisa saja sih beralih ke eksportir gas yang sudah ada, seperti Qatar, Aljazair, atau Nigeria. Mereka juga bisa meningkatkan penggunaan sumber-sumber alternatif, salah satunya dengan gas alam cair atau LNG. Tapi, untuk meningkatkan impor LNG, negara-negara di Eropa juga tetap perlu usaha ekstra lagi. Mulai dari membangun fasilitas untuk menerima gas, sampai mencari sumber baru untuk mendapatkannya. Selain rasanya malah menyusahkan negara-negara Eropa, dampak embargo migas ini juga pastinya akan dirasakan sama Rusia sendiri loh. Rusia pun akan kehilangan pelanggan besarnya dan akan memulai dari nol lagi untuk menggait para pelanggan migasnya ke sejumlah negara. Nah, kata analis risiko geopolitik Fernando Ferreira nih, Rusia diprediksi akan melakukan pendekatan lebih intens lagi sama India. Menurut dia, India bisa menjadi salah satu negara yang menutupi kekosongan pendapatan Rusia setelah Eropa putus hubungan dengan negara beruang merah itu. Selain India, China juga disebut-sebut masuk dalam radarnya Rusia. Fernando menilai Rusia akan melakukan berbagai cara agar jadi negara pemasok minyak utama di sana. Sebab sampai saat ini, Rusia masih jadi pemasok minyak terbanyak kedua bagi China setelah Arab Saudi. Nah, jadi sebenarnya embargo migas tidak hanya merugikan Rusia, melainkan juga negara-negara di dunia. Nah, kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak Uni Eropa mengembargo migas Rusia? Tulis di kolom komentar ya! Oke, itu tadi ulasan soal dampak embargo migas Rusia. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com jernih melihat dunia.